Selamat datang kembali di penelusuran kita. Nah, setelah kemarin kita ngobrolin kenapa motivasi model lama itu seringkali kurang nendang gitu ya. Betul. Hari ini kita fokus ke bagian yang paling praktis dari buku Drive. Namanya perangkat tipe I atau Type I Toolkit. Ini udah bukan teori lagi nih, tapi beneran alat yang bisa langsung Anda pakai. Tepat sekali. Ini semacam jembatan ya, antara pemahaman soal otonomi, mastery, sama purpose, dengan gimana cara menerapkannya sehari-hari. Oke. Tujuannya jelas sih, bantu Anda, entah sebagai individu, atau mungkin dalam tim, dalam organisasi, buat benar-benar ngaktifin motivasi 3.0 itu. Anggap aja ini kayak toolbox buat motivasi kita gitu ya. Mari kita bongkar deh beberapa alat penting di dalamnya. Mulai dari diri sendiri dulu kali ya. Boleh. Ada alat yang kedengerannya menarik nih. Test Flow dari Mihaly Csikszentmihalyi. Gimana sih ini bisa bantu kita nemuin pemicu motivasi kita? Oke, jadi gini, tes ini kelihatannya simpel ya pelaksanaannya. Cuma nyatet aktivitas sama perasaan secara acak gitu selama seminggu misalnya. Tapi hasilnya itu bisa dalam banget. Ini bukan sekedar data loh, tapi kayak peta menuju momen-momen puncak Anda. Anda jadi bisa lihat polanya. Pola. Iya, pola kapan di mana pas lagi ngapain Anda tuh merasa bener-bener klik, merasa tertantang tapi juga puas. Nah, paham kondisi flow pribadi ini langkah awal banget buat ngejar mastery. Oh, menarik ya. Jadi bukan cuma soal apa yang kita kerjain, tapi juga kondisi yang ngedukungnya. Oke. Terus, ada juga soal pertanyaan besar dan kecil. Pertanyaan besarnya, apa satu kalimat tujuan hidup Anda? Waduh, ini kok kayaknya berat banget ya. Hahaha, iya sih, kedengerannya gitu. Pertanyaan besar ini idenya dari Claire Bootluth. Memang bukan buat dijawab. Dalam semalam juga. Iya kan? Tapi justru proses mikirinnya itu yang penting. Itu bantu ngarahin kita ke purpose yang lebih gede. Ibaratnya kompas jangka panjang lah. Oke, kompasnya. Nah, buat navigasi hariannya nih, buat ngejar mastery-nya, ada pertanyaan kecil yang bisa diajukan tiap mau tidur. Apakah saya hari ini lebih baik dari kemarin? Jadi kombinasi ya. Visi jangka panjang sama fokus ke kemajuan kecil tiap hari. Ini jadi kayak konsep deliberate practice gitu dong. Persis. Bukan ngejar sempurna instan, tapi tumbuh terus, konsisten. Betul banget. Fokusnya di proses perbaikan yang disengaja, sekecil apapun nggak masalah. Itu yang bangun momentum. Oke, tadi kita udah lihat cara ngasah motivasi buat diri sendiri ya. Nah, ini kan bakal lebih powerful lagi kalau kita bisa terapin di skala lebih gede. Misalnya di kantor Anda. Setuju. Salah satu alat kuncinya di sini katanya audit otonomi. Apa bedanya sih ini sama survei karyawan biasa yang gitu-gitu aja? Bedanya di fokusnya yang spesifik sama anonimitasnya. Audit ini nanya langsung, seberapa gede sih otonomi yang dirasain karyawan di 4 area penting? Tugasnya, task, waktunya, time, timnya, tim, sama teknik kerjanya, teknik. 4T itu ya? Iya, 4T. Biasanya pakai skala, misal 0-10. Nah, karena anonim, orang jadi lebih jujur jawabnya. Hasilnya itu seringkali, bisa bikin kaget pimpinan. Oh ya, kenapa tuh? Ya karena bisa jadi kelihatan banget gap antara persepsi pimpinan sama realita yang dirasain karyawan. Jadi ketahuan area mana yang perlu dibenahin buat naikin otonomi. Kebayang sih hasilnya bisa jadi tamparan juga ya kadang. Terus soal penghargaan nih. Buku ini kan lumayan keras ya kritikannya ke model insentif jika maka. Terus alternatifnya apa dong di toolkit ini? Alternatifnya itu namanya penghargaan sekarang, setelah, atau now that. Jadi dikasihnya tuh setelah kerjaan bagus selesai, bukan dijanjikan di depan sebagai syarat. Contohnya gimana tuh? Ada contoh menarik dari Kimley Horn. Di sana, rekan kerja itu bisa secara spontan ngasih bonus kecil kayak $50 gitu ke kolega lain yang dianggap kerjanya bagus. Wah, dari rekan kerja, bukan dari bos. Kenapa itu lebih efektif menurut pendekatan tipe A ini? Ada beberapa alasan sih. Pertama, sifatnya nggak terduga, jadi nggak terasa kayak nyogok. Kedua, ini apresiasi buat kontribusi yang udah kejadian, bukan buat manipulasi kerjaan ke depan. Masuk akal. Dan yang ketiga, pengakuan dari teman sejawat tuh seringkali rasanya lebih tulus ya kan? Sekaligus nguatin kolaborasi juga. Ini memperkuat perilaku bagus tanpa efek samping negatif kayak wortel model lama itu. Oke. Ngomongin duit, ini jadi nyambung ke ide Zen kompensasi. Kok namanya Zen ya?
kedengerannya agak spiritual gitu buat urusan gaji. Maksudnya apa sih? Aha, namanya memang unik. Tapi ini sebenarnya pragmatis banget kok. Intinya tuh ada paradoks. Cara terbaik manfaatin kompensasi itu justru dengan bikin dia nggak kelihatan. Maksudnya gimana tuh nggak kelihatan? Maksudnya gini, bayarlah orang secara adil, adil secara internal di dalam perusahaan, adil dibanding pasar luar, dan cukup memadai. Bahkan kalau bisa, sedikit di atas rata-rata pasar. Oh, Tujuannya apa? Supaya isu duit, isu gaji, tunjangan, itu nggak lagi jadi fokus utama atau sumber kecemasan buat karyawan. Udah, take it off the table, gitu istilahnya. jadi ini bukan berarti bayar murah ya, malah sebaliknya. Sama sekali bukan. Justru itu. Dengan bayar secara benar dan adil, kita membebaskan pikiran orang buat fokus ke hal yang lebih memotivasi. Ke kerjaannya sendiri, ke mastery, ke purpose, bukan kejar-kejaran duit melulu. Wah, ini cara pandang yang beda banget ya soal kompensasi. Iya, jadi ketika kebutuhan dasar finansialnya udah terpenuhi secara adil, nah disitulah faktor motivasi intrinsik baru bisa benar-benar mekar optimal. Kalaupun ada bonus, ya sebaiknya pakai matriks yang luas dan kasih sebagai pengakuan, now that tadi, bukan sebagai alat kontrol if-then. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, perangkat TPI ini benar-benar isinya langkah konkret buat numbuhin motivasi dari dalam diri. Pilarnya ya itu tadi, otonomi, penguasaan, sama tujuan. Ini bukan sihir, tapi sains yang bisa diterapin. Betul, dan yang penting diingat juga, Anda nggak harus nunggu perubahan gede-gedean dari atas kok. Mulai terapin prinsip Type I ini bisa dari diri sendiri dulu. Bisa dari tim kecil juga ya. Bisa banget. Atau bahkan dari satu kebiasaan baru aja yang terinspirasi dari toolkit ini. Perubahan kecil bisa ngaruh banyak. Nah, mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba deh lupakan dulu revolusi besar di kantor atau di hidup Anda. Dari alat-alat yang kita bahas tadi, ada nggak satu langkah kecil aja yang kira-kira paling mungkin Anda coba? Mungkin malam ini, atau besok di tempat kerja, bisa jadi sesederhana nyobain pertanyaan kecil sebelum tidur tadi. Apakah saya hari ini lebih baik dari kemarin? Siapa tahu kan? Itu awal yang bagus. Oke deh, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.